Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ma'aziz Official. Pernahkah kalian mendengar sejarah hijrah Rasulullah yang paling menyedihkan dalam perjalanan mensiarkan agama Islam? Jika belum, maka simaklah sejarah berikut dengan seksama. Peristiwa hijrah ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, tak lama setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat. Apakah yang dimaksud dengan peristiwa hijrah? Hijrah adalah berpindah dari suatu kota ke kota lain untuk sementara waktu. Penyebab Nabi Muhammad hijrah karena adanya perlakuan yang kejam dari kaum kafir Quraisy. Abu Thalib merupakan paman yang semasa hidupnya selalu melindungi Nabi Muhammad dari kejahatan kaum kafir Quraisy. Setelah kedua orang yang dicintainya wafat, Nabi Muhammad mencoba untuk berhijrah ke kota Taif. Bagaimana tanggapan penduduk Taif terhadap kedatangan Nabi Muhammad? Untuk mengetahuinya, simaklah materi berikut dengan saksama. Jangan lupa sebelum melanjutkan video ini, tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru berikutnya. Kota Taif terletak di sebelah tenggara kota Makkah. Jarak kota Taif sampai Makkah kurang lebih 65 km. Kota Taif merupakan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah. Kota Taif masih berada di jazirah dan memiliki sejarah dalam perkembangan agama Islam. Kota Taif terkenal dengan tanahnya yang subur dan udaranya sangat sejuk karena berada di lembah pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Karena kota Taif terletak di daerah pegunungan, di kota ini terkenal dengan perkebunan kurma, anggur, dan sayurannya. Nabi Muhammad melakukan hijrah ke kota Taif pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Penduduk kota Taif sebagian besar diisi oleh kabilah Bani Saqif. Mereka terdiri dari dua suku, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Nabi Muhammad pergi ke Taif dengan tujuan untuk mencari bantuan keluarganya yang ada di Taif, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil, Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal, serta Habib. Mereka bertiga memegang kekuasaan di Taif. Rasulullah ingin mereka bisa mengikuti dakwahnya dan ikut serta menciarkan agama Islam. Sebelum hijrah ke kota Taif, Nabi Muhammad mengalami peristiwa tahun duka atau disebut sebagai Amul Husni yang terjadi pada sekitar 620 Masehi atau tahun ke-10 kenabian Muhammad. Pada tahun tersebut, Rasulullah kehilangan dua orang penting sekaligus, yaitu istri beliau yang bernama Khadijah dan paman pelindung Nabi ketika berdakwah yang bernama Abu Thalib. Setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, Nabi Muhammad mengalami ancaman dan tekanan dari kaum Quraisy sehingga beliau hijrah ke Taif dengan maksud mencari perlindungan. Selain itu, Nabi juga ingin berdakwah di kota Taif agar terhindar dari pantauan kaum Quraisy. Nabi Muhammad yang ditemani Zaid bin Haritsah melakukan perjalanan ke Taif secara diam-diam dengan berjalan kaki. Di sana, ia bersama Zaid bin Haritsah tinggal selama 10 hari untuk berdakwah. Namun, di tempat itu Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan buruk dari penduduk Taif. Bani Saqif melempari beliau dengan batu sehingga kakinya terluka. Tindakan penduduk Taif ini membuat Zaid bin Haritsah membela dan melindungi Nabi Muhammad. Akibatnya ia juga terluka di bagian kepala setelah terkena lemparan batu. Akhirnya, Nabi Muhammad berlindung di kebun milik Utbah bin Robiah sambil mengobati lukanya. Di tengah kesedihan itu, Nabi Muhammad berdoa untuk menambahkan keimanan, keyakinan, dan keridaan atas hal yang dialaminya. Allah mengutus malaikat Jibril bersama malaikat gunung-gunung. Jibril berkata,
"Wahai Rasulullah, maukah engkau jika aku jatuhkan 2 gunung kepada mereka? Jika engkau mau, maka akan aku lakukan." Namun, Nabi Muhammad tidak menginginkannya. Bahkan beliau menjawab, "Aku justru berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang rusuk mereka generasi yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun." Demikian hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Perlakuan jahat dari kaum Quraisy dan juga dari penduduk Taif tidak dibalas oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi, Nabi Muhammad justru mendoakan kebaikan untuk mereka semua. Nabi Muhammad memiliki kesabaran dan ketabahan hati yang luar biasa selama melakukan dakwah. Ketika penduduk Taif menolak dakwahnya, Nabi Muhammad memutuskan untuk kembali ke Makkah. Sebelum sampai di kota Makkah, beliau beristirahat sambil membersihkan lukanya di suatu perkebunan anggur milik Utbah dan Syaibah, anak Robiah. Setelah Rasulullah sampai di kebun milik Utbah bin Robiah, kaum penjahat dan para budak yang mengejarnya berhenti dan kembali. Tetapi tanpa diketahui ternyata beliau sedang diperhatikan oleh 2 orang anak Robiah yang sedang berada di dalam kebun. Setelah merasa tenang di bawah naungan pohon anggur itu, Rasulullah mengangkat kepalanya seraya berdoa. Mendengar doa Rasulullah, hati kedua anak lelaki Robiah pemilik kebun itu tergerak. Mereka merasa iba. Mereka memanggil pelayannya yang bernama Adas dan menyuruhnya mengambilkan buah anggur dan memberikannya kepada Rasulullah. Ketika Adas meletakkan anggur itu di hadapan Rasulullah dan meminta beliau untuk memakannya, Rasulullah mengulurkan tangannya seraya mengucapkan Bismillah, kemudian memakannya. Adas terkejut mendengar ucapan Rasulullah. Nabi pun menceritakan bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan agama Islam seperti halnya nabi sebelumnya. Seketika itu juga Adas berlutut di hadapan Rasulullah lalu mencium kepala, kedua tangan, dan kedua kaki beliau. Setelah itu Adas mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Setelah mengalami beberapa peristiwa, akhirnya Nabi Muhammad kembali memasuki Makkah dengan jaminan perlindungan dari Mutim bin Adi. Itulah sejarah di mana Nabi mendapatkan ujian yang cukup berat saat mensyiarkan agama Islam di kota Taif. Jangan lupa subscribe, like, komen channel Ma'aziz Official.